Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti dari Universitas Tomokaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baik, dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan nama dosen yaitu Muhammad Agus Eskom MM. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai tata kelola sistem informasi. Yang pertama yaitu transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses pengubahan berbagai kegiatan dan proses ke dalam bentuk digital, sehingga dapat dilakukan melalui teknologi komputasi dan sistem informasi. Yang kedua yaitu tata kelola sistem informasi. Tujuan utama tata kelola sistem informasi. Tujuan tata kelola sistem informasi adalah untuk memastikan bahwa penggunaan informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis, mengawasi kinerja, dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan informasi dan teknologi. Yang ketiga yaitu IT Service Management. IT Service Management merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, merancang, menyampaikan, mengoperasikan dan mengendalikan teknologi informasi, menggunakan teknologi informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu data dan informasi. Data adalah representasi atau wakil suatu objek. Data diciptakan untuk mempermudah komunikasi dan pemrosesan data tanpa data kita harus menggunakan kalimat panjang lebar untuk menggambarkan seseorang mahasiswa. Nah, untuk bagian data dan informasi sekarang yaitu kualitas sistem informasi. Informasi dapat berguna bagi pemakainya atau bisa juga tidak berguna sama sekali. Hal ini tergantung kepada kualitas informasi tersebut. Kita lanjut yaitu yang keenam yaitu baik buruknya sistem informasi dipengaruhi oleh 3 penentu, yaitu isi informasi. Isi informasi adalah berbagai hal yang dilaporkan. Yang kedua yaitu waktu penyajian, dan yang ketiga yaitu bentuk informasi. Kita lanjut yang keenam, informasi sebagai sumber daya. Informasi menentukan kualitas keputusan. Informasi yang menyesatkan menyebabkan keputusan yang dibuat manajemen menjadi keliru. Baik, yang terakhir yaitu divisi sistem informasi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi harus ada satu bagian atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Pengembangan meliputi perencanaan, pembangunan hingga pengimplementasian sistem informasi sehingga siap dipakai. Pemeliharaan meliputi berbagai kegiatan untuk menjaga agar kinerja sistem informasi tetap seperti yang diharapkan. Semakin besar perusahaan atau semakin kompleks transaksi yang terjadi di dalamnya, semakin besar pula tanggung jawab dan peran divisi sistem informasi. Adapun
Adapun sistem informasi berada di dalam departemen yang ada di perusahaan. Apabila perusahaan memiliki divisi, misalnya masing-masing divisi akan berisi bagian sistem informasi ini, sehingga akan ada 5 seksi sistem informasi. Keuntungan cara ini adalah setiap departemen akan mengembangkan sistem informasinya dengan baik, karena staf sistem informasi setiap hari berkecimpung dengan berbagai proses yang diperlukan. Adapun kelemahan cara ini adalah memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian antara satu departemen dengan departemen lain. Dengan kata lain, konsistensi program, misalnya tampilan data dan data menjadi rendah akibat suatu sistem informasi. Fungsi sistem informasi berada pada departemen terpisah. Misalnya saja dinamai dengan sistem informasi atau departemen pengolahan data. Alasannya dipisahnya departemen ini adalah agar layanan pengolahan data dapat disediakan dengan sebanding dan merata di seluruh komponen perusahaan. Semuanya bagian perusahaan dapat dinikmati dengan cara baik, namun cara ini mengandung kelemahan, yaitu dapat lambat dalam membangun sistem. Demikian pembahasan saya mengenai tata kelola sistem informasi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.